Misteri hilangnya kitab suci kuno dari masjid di Kairo dan muncul kembali di tempat tak terduga. Pada suatu malam di Kairo, sebuah kitab suci kuno yang telah berusia ratusan tahun menghilang dari sebuah masjid besar yang dikenal dengan sejarahnya yang dalam. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambilnya atau bagaimana ia bisa menghilang tanpa jejak. Namun, beberapa bulan kemudian, kitab tersebut ditemukan kembali di tempat yang tak terduga, memunculkan lebih banyak pertanyaan dari sekadar misteri hilangnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kitab ini? Mengapa ia hilang? Dan mengapa ia muncul kembali? Simak cerita ini, dan jangan lupa untuk subscribe serta beri komentar dari daerah mana kalian menonton video ini. Pada tahun 2023, dunia Islam diguncang dengan hilangnya sebuah kitab suci kuno yang tersimpan di Masjid Al-Muhammadiyah, salah satu masjid tertua dan paling dihormati di Kairo, Mesir. Kitab tersebut, yang diperkirakan berasal dari abad ke-14, telah menjadi bagian penting dari sejarah Islam. Selama berabad-abad, kitab itu dijaga dengan penuh kehati-hatian, berfungsi sebagai saksi bisu perjalanan panjang umat Muslim, terutama dalam memahami teks-teks klasik yang mengandung ajaran yang sangat bernilai. Ketika kitab itu menghilang secara misterius dari ruang penyimpanan masjid, tak ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab atau bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Kejadian ini membuat dunia terkejut. Bagaimana mungkin benda seberharga itu bisa hilang tanpa jejak di tengah pengawasan ketat di salah satu masjid yang paling dihormati di dunia? Berita kehilangan kitab ini segera menyebar ke seluruh penjuru dunia. Para ulama, sejarawan, dan pengkaji agama Islam tidak bisa diam begitu saja. Kitab ini bukan hanya harta karun bersejarah, tetapi juga simbol spiritual yang sangat penting bagi umat Islam. Beberapa orang percaya bahwa kehilangan kitab itu adalah pertanda buruk, sebuah sinyal bahwa ada kekuatan gelap yang berusaha menghapus jejak-jejak sejarah Islam. Bahkan ada yang mengaitkan peristiwa ini dengan ramalan-ramalan kuno, tentang hilangnya peninggalan bersejarah yang sangat berharga dan munculnya kembali sebagai bagian dari ujian besar bagi umat manusia. Tak hanya itu, pihak kepolisian Kairo yang berusaha mengungkap misteri ini juga mengalami kesulitan, seolah segala usaha mereka untuk mencari kitab itu sia-sia. Ratusan teori pun bermunculan, dari yang paling logis hingga yang paling fantastis. Apa yang sebenarnya terjadi? Akankah kitab itu pernah ditemukan? Setelah hilangnya kitab suci tersebut, Masjid Al-Muhammadiyah tidak tinggal diam. Pihak pengurus masjid segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang di Kairo. Seluruh wilayah masjid, termasuk ruang penyimpanan tempat kitab itu disimpan, diperiksa dengan cermat. Bahkan, petugas keamanan diubah dan dipastikan bahwa semua protokol pengamanan telah diterapkan dengan baik. Setiap sudut masjid dan bangunan sekitarnya diperiksa, tetapi kitab itu tetap tidak ditemukan. Proses pencarian ini dilakukan secara intensif. Namun meskipun waktu terus berjalan, kitab itu bagaikan lenyap di telan bumi. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambilnya, atau apakah kitab itu benar-benar dicuri. Situasi ini menimbulkan rasa cemas yang luar biasa di kalangan pengurus masjid dan para pengunjung setia yang datang untuk beribadah di sana. Bukan hanya karena nilai sejarah dan spiritual yang terkandung dalam kitab itu, tetapi juga karena hilangnya kitab tersebut telah membuka pintu untuk berbagai spekulasi. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah ada pihak yang sengaja ingin menghancurkan warisan sejarah Islam? Atau, apakah ada kekuatan gaib yang terlibat dalam peristiwa ini? Seiring berjalannya waktu, berita tentang hilangnya kitab tersebut menjadi berita utama di seluruh dunia. Namun, meskipun penyelidikan terus berlanjut, tidak ada petunjuk konkret yang ditemukan. Para penyelidik pun terperangah, merasa seperti sedang mengejar bayangan yang tak pernah ada. Seiring berjalannya waktu, spekulasi tentang hilangnya kitab tersebut semakin berkembang. Beberapa orang mulai berpendapat bahwa kitab itu sengaja diambil oleh seseorang yang tahu betul akan nilai sejarah dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Ada teori yang mengatakan bahwa mungkin ada kelompok tertentu yang ingin mengambil alih kitab itu untuk tujuan tertentu. Beberapa sejarawan dan ahli agama Islam mengajukan dugaan bahwa kitab tersebut menyimpan informasi rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memiliki pengetahuan tinggi tentang sejarah Islam. Apakah kitab ini berisi petunjuk yang akan membawa umat Islam pada pemahaman yang lebih mendalam tentang masa lalu mereka?
Ataukah ada orang yang berusaha memanipulasi isi kitab untuk keuntungan pribadi? Namun, teori lain yang berkembang jauh lebih mencengangkan. Ada yang percaya bahwa kitab itu telah diambil oleh kekuatan gaib atau supernatural. Banyak yang menyebutkan bahwa mungkin saja kitab itu terpilih untuk menghilang dan hanya akan kembali pada saat-saat yang sangat krusial bagi umat manusia. Tentu saja, teori-teori ini banyak yang tidak bisa dibuktikan, namun menarik perhatian karena kemisteriusan yang terkandung di dalamnya. Apakah kitab suci kuno ini memiliki daya tarik atau kekuatan tertentu yang mempengaruhi mereka yang mencobanya? Banyak yang percaya bahwa kitab tersebut membawa keberkahan dan petunjuk, sehingga hilangnya kitab ini seolah menjadi tanda adanya peristiwa besar yang akan datang. Setelah lebih dari setahun hilang, kejadian tak terduga terjadi. Pada bulan Mei 2024, sebuah video muncul di dunia maya yang menunjukkan penemuan sebuah kota kayu antik di tengah gurun Mesir, jauh dari pusat kota Kairo. Kota kayu ini ditemukan tanpa ada tanda-tanda sebelumnya yang menunjukkan ada yang menaruhnya di sana. Kotak tersebut diletakkan dengan sangat hati-hati, seolah-olah seseorang dengan sengaja menempatkannya di tempat yang tak terduga ini. Ketika kotak itu dibuka, dunia terkejut saat melihat isinya. Kitab suci yang telah lama hilang ditemukan kembali. Kondisinya luar biasa. Seolah kitab itu tidak pernah terpengaruh oleh waktu, walaupun sudah terpisah dari tempat asalnya selama lebih dari setahun. Apa yang membuat penemuan ini semakin aneh adalah bahwa kitab tersebut ditemukan di sebuah wilayah terpencil yang jauh dari Kairo, tempat di mana orang tak biasa menjangkau. Bagaimana bisa kitab yang hilang dari sebuah masjid besar di tengah kota Kairo bisa berada di sana? Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya, atau bagaimana kitab itu bisa sampai ke sana. Namun, yang jelas adalah penemuan ini membuka lebih banyak pertanyaan daripada memberikan jawaban. Sebuah misteri baru muncul. Mengapa kitab itu muncul di tempat yang begitu jauh dari masjid asalnya? Apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah ada kekuatan lain yang bermain di balik semua ini? Ketika para ahli sejarah dan arkeologi memeriksa kitab tersebut, mereka menemukan banyak keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa halaman tampaknya baru, seolah-olah telah diperbarui atau diperbaiki, sementara bagian lain tampak seperti sudah berusia ribuan tahun. Apa yang menjadi lebih mencurigakan adalah goresan-goresan misterius di beberapa bagian halaman, yang tampaknya tidak pernah ada sebelumnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa ini mungkin hasil dari interaksi manusia yang belum terungkap, atau bahkan kemungkinan adanya upaya untuk menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga dalam kitab tersebut. Kitab itu, meskipun dalam kondisi luar biasa, memiliki sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Perbedaan-perbedaan ini menambah banyak spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi selama kitab itu hilang. Beberapa orang percaya bahwa kitab itu mungkin telah diperbarui atau bahkan disembunyikan oleh kelompok tertentu yang tahu betul kekuatan spiritual dan sejarah yang ada di dalamnya. Akankah kitab ini membuka jalan bagi pemahaman baru tentang masa lalu umat Islam? Ataukah ada petunjuk penting yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan sejarahnya yang misterius? Ketika kitab suci kuno yang hilang itu ditemukan kembali, para ahli langsung mulai memeriksanya dengan seksama. Apa yang mereka temukan benar-benar mengejutkan. Beberapa halaman terlihat seolah-olah baru saja dicetak, dengan tinta yang sangat jelas dan tajam, sementara bagian lainnya tampak sudah lapuk dimakan waktu, seperti kitab yang telah berusia ratusan tahun. Tetapi yang lebih mencurigakan adalah goresan-goresan misterius yang terukir di beberapa halaman kitab itu, goresan yang tidak ada pada saat kitab itu pertama kali hilang. Goresan ini tidak hanya tampak aneh, tetapi juga sepertinya sengaja dibuat untuk menutupi beberapa bagian teks. Siapa yang melakukan ini? Dan mengapa? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik goresan-goresan itu? Beberapa ahli berpendapat bahwa goresan tersebut bukanlah kerusakan biasa, melainkan tanda adanya upaya untuk menyembunyikan informasi penting yang terkandung dalam kitab itu. Ada yang mengaitkan goresan tersebut dengan praktik-praktik tertentu yang hanya diketahui oleh segelintir orang, mungkin sekelompok orang yang ingin menguasai kitab itu atau informasi di dalamnya. Tidak hanya goresan, beberapa halaman juga tampak seperti telah diperbaiki dengan cara yang tidak biasa, seperti menggunakan bahan-bahan yang tidak umum ditemukan pada zaman itu. Beberapa halaman terlihat lebih terang,
seolah baru dicetak atau bahkan dipulihkan. Ini menambah kebingungan para ahli yang masih belum bisa menjelaskan secara logis bagaimana kitab ini bisa bertahan lama tanpa banyak kerusakan meskipun telah hilang begitu lama. Keterkaitan goresan dan perubahan ini dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya semakin memperkuat dugaan bahwa kitab ini bukanlah sekadar peninggalan sejarah biasa. Beberapa orang mulai berpikir bahwa ada kekuatan yang berusaha mengendalikan atau melindungi kitab ini, sehingga perubahan yang terjadi mungkin merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keaslian kitab, atau mungkin bahkan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi tujuan tertentu. Apakah kitab ini menyimpan petunjuk yang lebih besar tentang masa depan umat manusia? Ataukah goresan-goresan itu hanya merupakan cara untuk menutupi sesuatu yang lebih besar dan lebih penting, yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang berhak? Munculnya teori bahwa kitab suci kuno ini mungkin telah dilindungi oleh kekuatan gaib atau supernatural menjadi semakin kuat setelah penemuan goresan-goresan misterius tersebut. Banyak yang percaya bahwa kitab ini bukan hanya sekadar sebuah teks yang dapat dipelajari secara akademis, melainkan memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Kitab ini dianggap sebagai warisan berharga yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pendidikan agama, tetapi juga sebagai simbol kekuatan yang melampaui batas waktu dan ruang. Mengingat sejarah panjang peradaban Islam dan banyaknya kisah-kisah mistis yang terkait dengan peninggalan-peninggalan bersejarah, banyak orang berasumsi bahwa kitab ini tidak hanya memiliki kekuatan dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam dimensi spiritual. Beberapa ahli spiritual dan tokoh agama mulai memberi penjelasan bahwa kitab ini mungkin telah terpilih oleh kekuatan ilahi untuk menghilang dan kemudian muncul kembali pada waktu yang tepat. Mereka meyakini bahwa kitab ini bukanlah milik sembarang orang, dan hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus yang akan dapat memahami isi dari kitab tersebut. Dalam pandangan mereka, hilangnya kitab ini adalah bagian dari ujian bagi umat manusia, ujian yang menunjukkan seberapa besar kita menghargai warisan spiritual dan sejarah yang diberikan Allah. Kitab ini tidak hanya dapat ditemukan oleh sembarang orang, dan mungkin hanya akan muncul kembali pada saat umat manusia membutuhkan petunjuk-petunjuk tertentu untuk menghadapi tantangan besar di masa depan. Tidak hanya itu, beberapa teori yang lebih ekstrim menyebutkan bahwa kitab ini dilindungi oleh entitas-entitas spiritual yang bekerja di balik layar. Seiring dengan adanya banyak kasus serupa yang melibatkan hilangnya benda-benda bersejarah dan kemudian muncul kembali dalam keadaan yang aneh dan misterius, ada yang meyakini bahwa kitab ini mungkin memiliki perlindungan dari kekuatan gaib yang melampaui kemampuan manusia biasa. Apakah kitab ini memang memiliki kekuatan seperti itu? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kita hadapi yang berkaitan dengan hilangnya dan kembalinya kitab ini? Seiring berjalannya waktu, seorang tokoh agama yang cukup dikenal di Kairo, yang memilih untuk tetap anonim, mulai memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang kitab tersebut. Tokoh agama ini menyatakan bahwa kitab yang hilang itu bukan sekadar peninggalan sejarah atau karya sastra Islam biasa. Menurutnya, kitab itu memiliki peran yang lebih besar dalam perjalanan umat Islam dan bahkan umat manusia secara keseluruhan. Ia menyatakan bahwa kitab tersebut mengandung petunjuk-petunjuk penting yang akan memandu umat manusia dalam menghadapi berbagai ujian di dunia ini, baik yang bersifat duniawi maupun spiritual. Dalam penjelasan singkatnya, tokoh agama tersebut menjelaskan bahwa kitab ini berfungsi sebagai kompas spiritual yang akan memberikan petunjuk tentang arah hidup umat Islam. Ia menggambarkan kitab ini sebagai sebuah peta yang membawa umat Muslim kembali kepada hakikat kehidupan yang sebenarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah dengan penuh ketulusan. Namun, ia juga menekankan bahwa kitab ini hanya akan bisa dipahami oleh mereka yang memiliki niat yang tulus dan hati yang bersih. Kitab ini bukan untuk mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk mereka yang benar-benar ingin menemukan jalan yang lurus dalam hidup. Ketika tokoh agama ini berbicara lebih lanjut tentang kitab tersebut, ia menekankan bahwa kitab ini bukan hanya berisi ajaran-ajaran agama, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang umat Islam untuk memahami hakikat kehidupan dan tujuan penciptaan. Kitab ini, menurutnya, mengandung petunjuk-petunjuk yang akan membimbing umat Islam dalam menghadapi tantangan besar yang akan datang, termasuk dalam hal persatuan umat, perjuangan untuk keadilan, dan pencarian kedamaian sejati. Apakah petunjuk-petunjuk ini akan benar-benar terungkap? Atau apakah kitab ini akan tetap menjadi misteri yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu?
Dengan semakin banyaknya orang yang tertarik pada kitab suci kuno ini, muncul berbagai pandangan tentang apakah kitab ini hanya sekadar peninggalan sejarah yang berharga, ataukah ia memiliki arti yang lebih dalam bagi umat manusia. Beberapa sejarawan dan ahli agama percaya bahwa kitab ini adalah salah satu harta karun terbesar yang pernah ada dalam sejarah peradaban Islam. Bukan hanya karena nilai historis dan spiritualnya, tetapi juga karena ada banyak petunjuk yang terkandung di dalamnya yang bisa mengubah cara kita memahami agama dan kehidupan secara keseluruhan. Kitab ini bukan hanya sebuah teks kuno, melainkan juga sebuah warisan yang sangat berharga yang harus dijaga dan dipahami dengan penuh kehati-hatian. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kitab ini seharusnya tidak hanya dianggap sebagai objek untuk dipelajari dan dihargai, melainkan sebagai panduan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan mereka, kitab ini mengandung nilai-nilai yang bisa memberikan petunjuk bagi umat Islam dalam menghadapi permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang semakin kompleks di dunia modern. Kitab ini dianggap sebagai kunci untuk membangun peradaban yang lebih baik, lebih adil, dan lebih damai. Apakah umat Islam akan mampu menerima dan memahami pesan-pesan yang terkandung dalam kitab ini? Ataukah kita akan terus terjebak dalam perdebatan yang tidak ada habisnya tentang siapa yang berhak memilikinya? Pada akhirnya, hilangnya dan kemudian kembalinya kitab suci kuno ini telah meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi selama kitab ini menghilang? Apakah itu hanya kebetulan? Atau apakah ada kekuatan yang bekerja di balik layar yang melibatkan kitab ini? Munculnya kitab ini di tempat yang tak terduga, ditambah dengan keanehan-keanehan yang ada padanya, semakin memperkuat teori bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Kitab suci kuno ini bukan hanya simbol dari sejarah Islam, tetapi juga sebuah misteri yang akan terus menggugah rasa penasaran umat manusia. Hanya waktu yang akan menjawab semua pertanyaan ini. Namun, satu hal yang pasti, kitab ini telah memicu diskusi yang mendalam tentang makna kehidupan, tujuan penciptaan, dan masa depan umat manusia. Kita hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti, semua teka-teki ini akan terpecahkan, dan kita akan memahami makna sebenarnya dari kitab yang begitu berharga ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komentar tentang pendapat kalian mengenai misteri ini. Dari daerah mana kalian menonton? Apakah kalian percaya ada kekuatan lebih besar yang terlibat dalam hilangnya kitab ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.